Halo teman-teman pembelajar Mandarin, nama saya Akila Liao Chening. Saya sudah belajar Mandarin hampir 4 tahun dan juga saya pernah pergi ke Cina belajar Mandarin selama 1 semester yang difasilitasi oleh Sun Lao Shi. Lalu sebelum berangkat ke Chungko, Lao Shi itu khawatir sekali dengan kesehatan saya karena selama di Indonesia itu berat badan saya hanya 45 kilo. Lalu selama saya menjadi asisten Sun Lao Shi, saya sering sakit-sakitan, jadi saya sering absen nih. Sedangkan pergi ke Tiongkok itu saya harus melewati musim dingin kan, jadi Lao Shi semakin deg-degan, iya kan Lao Shi? Ya betul, nanti kalau di sana kenapa-napa kan saya yang tanggung jawab juga. Tapi selama di sana itu saya tidak pernah sakit loh, bahkan berat badan saya itu semakin naik. 10 kilo Lao Shi naiknya. Oh, waktu pulang udah naik 10 kilo ya? Iya. Nah setelah kembali ke Indonesia mulai lagi dia tuh saya mulai pilek, batuk, demam. Nah karena itu saya mulai menoleh nih ke kesehatan tradisional. Nah saat ini saya sedang mencoba membaca buku ini nih. Buku ini adalah Chung Yao Yao Li Xie. Tapi saya tidak paham karena selama kuliah dan juga selama saya di Tiongkok itu belum pernah dapat. Nah, jadi saya ingin bertanya nih sama Lao Shi. Ya, mudah-mudi pembelajar bahasa Mandarin, benar kata Liao Chening Akila barusan ya. 你在大学里是没有学过跟中医针灸相关的词语，在中国也没有，对吗？ Itu ya Lao Shi. Jadi memang di universitas kita tidak mengisi konten yang berkaitan dengan pengobatan atau kesehatan tradisional ya. Karena kan di universitas lebih ke jurusan pendidikan atau kebudayaan atau linguistik ya. Itu aja juga sudah padat sekali kontennya. Jadi tidak mungkin lagi tambah yang lain gitu kan. 实际上呢，中医针灸这个文化是中华文化当中一个非常重要的组成部分。Ya, sebenarnya budaya tradisional kesehatan ini merupakan muatan yang sangat penting dari seluruh kebudayaan Tionghoa, ya. Dan kita tahu 语言和文化的关系很密切, artinya hubungan antara budaya dan bahasa itu sangat erat, seperti yang dikatakan pakar-pakar ya. The more you understand the culture, the better you master the language. Maka itu saya ingin mengangkat kosakata yang berkaitan dengan bidang budaya kesehatan tradisional ya, dengan harapan ya mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Nah dorongannya itu sebenarnya sejak tahun 2011 ketika saya kembali ke Indonesia. Jadi tahun-tahun awalnya itu saya banyak mengikuti program pelatihan guru Mandarin ya, teacher training ya kita katakan, 教师培训. Yang menyelenggarakan adalah Mitra Diknas. Itu dari Jakarta sampai ke Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya sampai ke Bali. Tapi lebih banyak sih di Jakarta, lebih sering. Nah, di situ pesertanya kadang-kadang bisa sampai 70 orang, ada juga yang 20 orang. Nah, program ini kita susun jadi 3 tingkat, 3 angkatan. Kesatu adalah tingkat dasar, kedua tingkat menengah, ketiga tingkat atas. Jadi gurunya beda-beda ya. Ada yang mengajar SD, ada yang mengajar SMP, ada juga yang PAUD gitu. Jadi dibagi. Nah, setiap tingkat itu diselenggarakan 8 kali pertemuan, kadang-kadang 8 minggu tuh setiap hari Minggu. Nah, setiap kali pertemuan itu 3 jam kira-kira. Nah, ada sesuatu nih yang sangat mengesankan bagi saya selama dalam program kegiatan ini. Kan di situ saya diminta jadi narsum. Nah, peserta itu banyak sekali ya, yang muda ada, yang tua juga masih banyak waktu itu. Maksudnya yang tua itu yang dulunya udah pada pernah belajar bahasa Mandarin di sekolah Tionghoa dan 32 tahun nggak sekolah tuh, ya mereka pada datang lagi belajar ya, pasti usianya tinggi-tinggi. Namun orang kalau sudah 32 tahun nggak belajar, sekali datang tuh tulisannya udah nggak karuan. Itu udah banyak yang lupa gitu gimana dia jadi guru gitu kan, maka kita melatih. Nah di situ ada satu peserta yang sangat mengesankan adalah dia seorang laki-laki.
tinggi, besar, tegap gitu. Terus rajin lagi, datang terus, nggak pernah absen. Nah, tulisannya yang luar biasa, bagus sekali, keren sekali. Kita kan dalam pelatihan itu adakan evaluasi. Kalau evaluasi itu jadi peserta diminta untuk menjawab pertanyaan secara tertulis, bukan lisan, tertulis. Nah, tulisannya itu kan dalam lembaran jawaban diserahkan. Nah, saya lihat tuh, ada yang tulisannya luar biasa bagusnya. Itu namanya Bapak Huang, ya, marganya tuh Huang. Dan namanya itu saya masih ingat sampai sekarang, kesannya mendalam sekali. Cuma jangan disebutkan di sini ya namanya gitu. Jadi tulisannya itu bisa dikatakan Long Fei Feng Wu, bagaikan naga, bagaikan funik, burung funik yang berterbangan. Artinya keren banget gitu. Jadi bisa kita pastikan bahwa taraf kemandarinan dia, kompetensinya itu pasti mahir. Oh, lalu buat apa ikut-ikut dalam pelatihan guru tingkat dasar kalau sudah mahir loh? Betul, ini juga makanya saya juga bingung nih, jadi aneh. Terus saya tanya, kenapa Anda rajin hadir gitu ya? Ternyata dia itu seorang sinsei. Dia pantas, tulisannya keren. Memang kalau sinsei bukan resep kan pakai Mandarin. Ya keren, malu dong, ya kan? Oh, kenapa sih saya ikut-ikutan di program teacher training maksudnya? Nah ini dia yang perlu kita bahas. Dia tuh sinsei, ngapain ya teacher training? Ternyata dia tuh praktek. Dia praktek sinsei, tapi di samping praktek dia kepingin juga melestarikan ilmu ini. Jadi dia terima murid. Muridnya kan anak-anak muda, mungkin ada anak muda yang tertarik ya, kepengen belajar gitu kan. Nah, diajarkan sama dia juga siap mengajarkan. Tapi terkendala. Di mana kendalanya? Itu hambatan bahasa. Karena anak-anak muda itu bahasa Mandarinnya belum kuat, mungkin dasar sekali atau mungkin juga beginners. Jadi mau tidak mau si Bapak Huang ini mesti mengajarkan bahasa. Nah itu yang dia utarakan kepada saya. Saya harus mengajarkan bahasa kepada mereka. Ternyata jadi guru bahasa nih. Dan sedangkan sendiri bukan guru bahasa. Jadi kepengen cari metodenya bagaimana supaya murid-muridnya ini bisa menguasai bahasa dan langsung masuk ke profesi ini, ke bidangnya. Sebenarnya mungkin ada yang mau bertanya ya, kenapa nggak pakai yang terjemahan aja? Itu kan ilmu ya. Nah, sebenarnya kalau terjemahan yang ada sekarang akupuntur. Kalau akupuntur memang sudah diterjemahkan, ya misalnya titik-titiknya pakai angka tuh 1, 2, 3 gitu. Tapi ilmu sinsei itu susah. Ya selama 32 tahun tidak diizinkan kita belajar bahasa Mandarin. Saya belajar tuh waktu itu sinseinya dan akupunturnya pakai bahasa Mandarin. Jadi di sini memang nggak bisa dihilangkan karena mau tidak mau nama-nama obat itu pakai bahasa Mandarin. Saya nggak kaget tuh. Sedikit heran juga tadinya, tapi saya jadikan catatan nih. Oh, iyalah ya. Bukan hanya itu aja loh. Belakangan ini ya, berapa tahun ke sini itu ada lembaga yang ingin jadi pembinaan terhadap keterampilan tenaga terampil dalam bidang kesehatan tradisional. Nah, sama juga terkendala di situ. Jadi gimana kita membantu mereka ya? Oh iya loh, kemarin itu saat saya bebenah, saya sekilas melihat sertifikat akupuntur Lause deh kayaknya. Lause itu pernah belajar sinsei. Ya betul, memang kakek saya sendiri sinsei. Tapi memang saya belajar, dan bukan hanya belajar. Mulai belajar tahun 1972, 1975, kita dipanggil-panggil tuh sama Dr. Herman Susilo. Ayo ini semua yang pengobatan tradisional pada kumpul. Nah, jadi dibuatkan juga Ikatan Naturopatis Indonesia, Ikatan Akupunturis Indonesia. Itu ketuanya utama ya. Yang pertama sekali itu adalah guru saya. Nah, di INI itu, INI dan IAI. Nah, saya ikutan dan saya memang belajar. Jadi tahun 1975 saya sudah dapat sertifikat dari ketua pertama tuh. Kemudian bukan hanya sertifikat, izin. Saya dapat izin. Nah, izinnya 2. Yang satu akupuntur, yang satu sinsei. Waktu itu kalau nggak punya izin 2 ya, yang sinsei cuman boleh bukan resep. Yang akupuntur cuman boleh pegang jarum. Sedangkan kita dua-duanya itu bergabung. Jadi saya ambil 2. Tapi izinnya cuma saya perpanjang terus sampai tahun 98. Jadi tahun 75 pegang izin praktik sampai 98, berarti 20 tahun lebih kan. Iya. Mas setelah itu saya tinggalkan Indonesia, saya stop. Jadi enggak lagi saya praktek, lalu saya mengalih ke
linguistik ya. Jadi sekarang sudah nggak praktek, tapi di bahasa. Oh iya, Akila, apakah kamu tertarik mau jadi akupunturis atau jadi sinsei nih? Enggak lah, tapi boleh kan belajar kosakata yang berkaitan dengan kesehatan? Boleh aja. Kalau kamu belajar ini malah akan membantu keterampilan kebahasaan kamu sendiri. Itu pasti bagus ya, membantu sekali. Kalau gitu kita mulai dari mana dulu nih langsung? Ya, kita mulai dari kata yaw aja satu. Dan kita usahakan mulai dengan kosakata yang agak dekat dengan kehidupan kita, yaitu yaw. Kita mulai dari obat-obatan yang dikonsumsi ya, dari yaw. Nah, di sini ada satunya yao pian. Yao pian. Iya, yao pian ini dua ya. Cara tulisnya bisa ini. Yao pian itu tablet. Tablet yang gepeng ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, di sini tuh ya. Nah, ini. Lalu di sini yawan. Nah, kalau yawan tuh yang ini, yang butiran ya, yang hitam ya. Nah, yang hitam tuh jelas. Nah, yang hitam ini nggak sekecil gini semua. Ada yang gede kalau dulu, tapi kayaknya yang dulu yang besar-besar itu dimakannya agak sulit kali ya, karena ditaruh di botol, bukan di botol, di gelas, diairin dulu, diaduk-aduk gitu. Tapi saya lihat sekarang tempatnya aja besar, tapi isinya tetap ini. Cuma makannya sekali makan besar loh. Itu kemajuan zaman juga sebenarnya. Ya, itu ya tetap ya wan. Jadi wan itu yang bulat-bulat. Dari wan ini kita bisa ingat bakso, tau nggak bakso? Bakso. Bakso juga namanya jauwan. Jauwan. Jadi wan ini yang bulat-bulat gitu, ya. Besar kecil tergantung. Nah, kita belajar bahasanya kan ini wan. Ada lagi yaosan. Kalau yaosan itu adalah puyer, ya puyer atau kita bilang powder ya, yaosan. Seperti yang di Indonesia yang dikenal itu taipingsan misalnya. Oh, kalau itu mungkin masyarakat Indonesia kenalnya sebagai jamu kupu-kupu ya langsung. Benar. Jamu kupu-kupu taipingsan, betul. Dulu bapak saya juga dagang itu. Iya. Ya. Nah, kita teruskan. Ini yao semua ya, empat yao, berarti yao semua, di sampingnya beda-beda. Jadi maknanya di sini yang membedakan. Ya, di sini kita baca yao shui, yao shui, yao jiu, yao jiu, yao jing, yao jing, yao yu, yao yu. Jadi lihat di sini shui itu air, lalu jiu adalah arak, lalu jing ya cair juga, tapi nggak sama dengan shui. Lalu yu itu minyak. Jadi di sini yao shui obat yang cair. Obat cair disebut yao shui bisa, yao jiu itu obat arak ya, arak gosok, biasanya obat luar ya. Nah, ada yao jing itu belum tentu. Kalau yao jing mungkin dimakan juga bisa, diminum ya, mungkin bisa. Nah, mungkin juga seperti pewangi, obat pewangi seperti obat angin. Nah itu yao yu juga bisa aja yang digosok di tangan atau di kaki ya. Nah, kemudian masih ada lagi yang ini. Nah ini dua ini lihat ya, terbalik. Satu yao kau, satu kau yao ya, ini terbalik ya. Nah, tapi artinya beda atau sama langsung? Nah itu sama, ada persamaannya. Yao kau itu biasanya yang berbentuk kayak odol, isinya tuh lengket-lengket. Nah kalau kau yao, ini mesti diterjemahkan ke bahasa dialek dulu nih. Kau yao bacanya koyo gitu. Koyo tahu kan? Tahu. Koyo. Tapi koyo dulu tuh kakek saya bikin koyo loh. Bikin koyo bisul, bikin koyo. Tengahnya hitam, pinggirnya ya enggak hitam ya, coklat, ditempel. Jadi kau yao ya. Ada lagi yao tan. Kalau yao tan ini artinya hampir sama dengan ini, dengan butir ini. Cuma bedanya di warna. Kalau yao tan biasanya warnanya silver. Misalnya pakwatan, tahu nggak? Gak tahu. Nah, pakwatan itu sebenarnya pengharum mulut. Kalau kita nonton suka bawa, manis gitu ya, dan pedas-pedas. Ada mentol di dalamnya. Mungkin rasanya hampir sama kayak permen Mentos kali ya, Los. Ya gitulah, ya seperti itu ya. Nah, kemudian masih ada lagi kita angkat di sini, ada dua yang ingin saya padankan ya. Yang satu adalah yao fang, satu yao tan. Ini beda nih. Jadi saya mau tanya nih, Akila, kalau kamu ke dokter, kamu biasanya udah selesai keluar dikasih apa? Dikasih itu apa? Resep. Ya betul, resep buat diapain? Buat dibawa ke apotek. Ngapain? Beli obat. Beli apa tebus? Tebus. Tebus ya? Iya. Ya beli juga, Iya. banyak. Nah itu disebut yao tan. Yao tan itu. Jadi kasih yao tan. Nah kalau yao fang, kita bilang resep juga, tapi beda. Kalau yao fang itu yang ditulis, jadi bukan resep, ditulis nama-nama obat-obat herbal. Nah seperti ini. Nah ini yao fang namanya, bukan yao tan nih.
Kalau Yao kan buat bayar. Kalau ini juga bayar juga ya. Oh, iya. Sama, cuma beda ya. Beda itu. Jadi tulisannya beda. Nah, ini nggak saya bacakan ya. Nah, Iya. ini kan nama obat ya. jangan dipakai ya. Ini cuma belajar bahasa. Oke. Nah, masih ada sedikit lagi mungkin ini ya. Kita lihat di sini. Ini rumah obat nih. Yao Fang dibaca. Yao Fang, Ya. Yao Fang, Yao Fang, Yao Dian, Yao Dian. Yao Fang. Fang itu kan rumah ya. Heeh. Jadi apa tuh artinya? Fang rumah. Ah. Yao itu obat, berarti itu maksudnya apotek. Pinter tuh. Nah, ini kan Yao Fang yang tadi. Heeh. Kenapa terus lagi? Karena ini dua bersama ya. Iya. Nah, ini Fang, ini Fang, Fang. jangan salah ya. Kalau ini resep, yang ini rumah. Memang bahasa Mandarin kan nada itu membedakan makna. Lalu Yao Tian. Yao Tian apa? Toko. Iya. Iya itu toko. Ya, jadi toko Toko obat. obat. Ya, toko obat sama ini beda apa? Apa ya bedanya? Hampir sama. Masa? Ya toko, ya rumah, ya orang dulu kalau dagang di rumah gitu ya. Nah, ini toko, iya. Oke. Cukup banyak. Iya. Masih ada pertanyaan? Aku penasaran sama ini sih Lobster, kan tadi aku nyatet nih Yao-nya itu kan ada Yao Pian, Yao Wan, Yao San, Yao Shui. Nah semua Yao-nya itu kan ada di kiri. Nah kalau Yao-nya sebelah kanan itu ada gak sih Lobster? Ada, pasti ada ya. Misalnya Chung Yao ya, Chung Yao. Chung Yao kan Chungnya dulu. Chung Yao itu kan obat-obatan Tionghoa. Kalau Si Yao obat-obatan Barat, ya bedanya tempatnya beda. Atau ada lagi Zhi Yao. Zhi Yao itu buat obat, membuat obat. Atau obat mata misalnya Yan Yao, itu Yan Yao. Jadi Yao-nya ada di kanan. Ada satu lagi kita bilang Yan-nya Yan lain tuh. Yan tulisan bukan Yan mata. Itu Yan Jiu de Yan. Artinya membuat puyer. Itu buat puyer biasanya spesial juga tuh. Itu budaya juga. Jadi ada semacam perahu ya, kayak perahu bentuknya. Itu dari besi. Terus tengahnya ada roll. Rollnya juga ada besi juga. Itu digorolongin gitu. Untuk apa? Untuk bikin obat. Bikin obat puyer biasanya. Kan mungkin selain pakai itu puyer masih ada semacam lagi kita bilang taoyao. Taoyao tuh begini. Nah, yang jadi diulek gitu ya. Nah, itu taoyao. Bedanya. Oh iya loh, cerita tadi itu yang Shinsei ikutan pelatihan guru atau Jiao She Peishin. Apakah kemudian Bapak Wang itu sukses mengajarkan murid-muridnya hingga menguasai pengetahuan dan keterampilan Shinsei-nya? Itu sih saya kira membantu sih ada ya. Mudah-mudahan aja bisa. Tapi kemudian kita nggak lagi kontak karena kan sudah lulus. Mereka pada pergi masing-masing dan waktu itu kita nggak minta HP-nya apa nomornya gitu, nggak seperti sekarang. Jadi saya juga belum tahu ya. Tapi saya rasa sedikit banyak sih membantu. Cuma yang harus kita garis bawahi adalah untuk menguasai ilmu itu memang bahasa merupakan jembatan. Jadi jembatannya harus kuat. Kalau nggak kuat kan di jalan ke sana di tengah-tengah jalan nanti jatuh, jembatannya goyang gitu kan. Nah. Jadi keterampilan apa sebenarnya yang mesti dikuasai kalau benar-benar ingin menguasai suatu bidang ilmu, baik itu ilmu tradisional kesehatan atau teknik atau bisnis, semua sama aja. Yang dibutuhkan adalah keterampilan membaca, reading comprehension, ya, Kalau cuma kosakata aja sih nggak cukup, jauh dari cukup. Karena kosakata tuh malah kemungkinan jadi salah loh. Misalnya kita lihat satu obat yang namanya dituliskan, kita kenal ya obatnya. Di atas dia bilang jangan gunakan obat ini. Tapi kita lihat obatnya dikira ini obatnya namanya sih ada, jadi dipakai. Malah terbalik. Jadi itu keterampilan membaca yang harus dikuatkan. Oh, berarti dibutuhkan belajar bahasa rutin yang kesinambungan dong ya? Betul, seperti kamu kuliah kan 4 tahun nggak berhenti kan sampai sekarang masih diteruskan, mesti seperti itu. Jadi sambung terus ya, baru bisa ada akumulasi. Kalau gitu langsung buka aja kelas seperti ini dong. Oh iya, kita pernah buka loh. 1 semester pernah. Jadi memang kesinambungan 1 semester. Nah, tapi belum diteruskan lagi. Oh, berarti di video berikutnya itu masih akan diangkat lagi tema kosakata kesehatan tradisional ya, Lars? Harusnya sih begitu. Ya. Oh, yang diangkat temanya itu apa sih, Lars? Bisa kasih bocoran dikit ya sih? Untuk yang berikutnya ya? Iya. Rencana saya ingin mengangkat kosakata tentang meridian, nama-nama meridian dan nama-nama organ tubuh. Ya sekaligus memperkuat kompetens Mandarinnya. Jelas lah kalau ini pasti sasaran kita muda-mudi pembelajar bahasa Mandarin yang sudah
tarafnya di setengah ke atas. Kalau yang baru awal ya agak sulit mungkin. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, jadi pengalaman aja. Iya. Pengetahuan pengalaman itu. Iya, siapa tahu ada yang tertarik ya Lawson. Yes, membantu yang penting. Membantu. Harapannya itu. Cukup banyak ya hari ini ya. Iya Lawson. Bisa ingat nggak? Kayaknya kalau semua belum ingat sih Lawson, paling beberapa aja. Iya, makanya nanti kita sambung lagi ya. Baik, untuk hari ini segitu dulu. Teman-teman, aku mau ngasih bocoran nih. Di video berikutnya itu Lawson bakal kasih kita kelengkapan dari kosakata Yao loh. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel kita dan juga like videonya. Kalau kalian punya pertanyaan juga jangan lupa komen ya. Cacien.